Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kalian semua siswa kelas 12 SMA. Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan penuh semangat untuk mengikuti pembelajaran hari ini. Pembelajaran hari ini kita akan membahas tentang menganalisis struktur dan kebahasaan teks editorial. Adapun kompetensi dasar yang kita pelajari adalah kompetensi 3.3, yaitu mengenai menganalisis struktur dan kebahasaan teks editorial. Indikator yang ingin dicapai dalam pembelajaran kali ini yaitu menganalisis struktur teks editorial dan menganalisis kebahasaan teks editorial. Nah, tujuan dari pembelajaran ini adalah setelah kalian mengikuti pembelajaran ini diharapkan dapat menganalisis struktur kebahasaan teks editorial dengan sikap tanggung jawab, memiliki sikap mandiri, dan selalu bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Apa itu pengertian teks editorial atau yang disebut dengan tajuk rencana? Silahkan kalian ikuti pembelajaran ini sampai selesai. Pengertian teks editorial yang juga sering disebut dengan tajuk rencana adalah artikel utama dari suatu surat kabar atau tulisan yang ditulis oleh redaktur utama media yang berisi pendapat, pandangan umum, atau reaksi mengenai suatu peristiwa atau kejadian yang tengah menjadi sorotan masyarakat. Sementara itu, Kosasih mengungkapkan bahwa teks editorial merupakan kolom khusus dalam surat kabar yang berisi tanggapan redaksi media, baik itu sekedar pendapat, kritik, pujian, hingga sindiran terhadap suatu peristiwa faktual yang tengah terjadi di lingkungan masyarakat luas. Intinya, kolom tersebut adalah kolom khusus berupa opini untuk menanggapi berita yang sedang hangat-hangatnya diperbincangkan di kalangan masyarakat luas. Karena hal yang ditanggapinya adalah teks berita, maka di dalamnya juga terkandung fakta yang bercampur dengan pendapat subjektif atau opini. Oleh karena itu, dapat membedakan mana yang fakta dan mana yang sekedar opini adalah suatu keharusan dalam menanggapinya. Teks editorial yang baik akan membuka horizon yang lebih luas dan tidak memaksakan suatu ideologi tertentu bagi pembacanya. Sekarang, tujuan teks editorial yang pertama mengajak pembaca untuk ikut berpikir dalam isu yang sedang banyak dibicarakan di kehidupan sekitar. Yang kedua, memberi pandangan kepada pembaca pada isu yang sedang berkembang di masyarakat. Nah, sedangkan manfaat dari teks editorial itu yang pertama adalah memberikan informasi pada masyarakat. Yang kedua, untuk merangsang pemikiran. Yang ketiga, dapat menggerakkan pembaca untuk mengambil tindakan. Sekarang, fungsi teks editorial. Fungsi dari teks editorial adalah menjelaskan berita dan akibatnya kepada masyarakat. Yang kedua, mempersiapkan masyarakat akan kemungkinan yang terjadi. 3. Mengisi latar belakang dari isu dengan kenyataan sosial dan faktor yang mempengaruhinya. Dan yang keempat adalah meneruskan penilaian moral tentang isu tersebut. Adapun ciri-ciri teks editorial adalah satu, berisi fakta atau peristiwa yang aktual yang sedang ramai diperbincangkan hingga timbul kontroversial. Yang kedua, berupa opini atau pendapat redaksi media massa terhadap peristiwa yang diberitakan. Yang ketiga, memiliki kritik, penilaian, apresiasi, prediksi, saran maupun harapan terhadap isu yang dibahas. Sedang ciri yang keempat adalah terdapat saran atau rekomendasi yang dapat menjadi solusi yang ditujukan oleh bagaimana caranya secara konkret. Selanjutnya,
Tadi sudah dijelaskan bahwa di dalam teks editorial itu terdapat fakta dan opini. Nah, sekarang bagaimana membedakan fakta dan opini dalam teks editorial? Yang pertama, fakta adalah hal, keadaan, peristiwa yang merupakan kenyataan atau sesuatu yang benar-benar terjadi. Fakta sulit dibantahkan karena dapat dilihat, didengar, dan diketahui oleh banyak pihak. Fakta yang disajikan dalam teks editorial itu berupa peristiwa dan data-data terkait dengan peristiwa yang dibahas. Selanjutnya, opini merupakan tanggapan redaksi untuk mendukung pandangan atau sikap terhadap peristiwa yang sedang dibahas. Opini masih bisa diperdebatkan. Dalam menanggapi satu objek atau peristiwa yang sama, akan timbul berbagai pendapat yang sifatnya beragam. Opini dalam teks editorial dapat berupa penilaian, kritik, prediksi, harapan, dan saran penyelesaian masalah. Selanjutnya, untuk membedakan fakta dan opini dalam teks editorial itu, yang pertama adalah pilah berbagai kalimat yang mengandung kritik, penilaian, prediksi, harapan, dan saran. Nah, kalimat seperti itu adalah kalimat opini, yaitu atau bukan fakta. Yang kedua, cara membedakannya, pisahkan berbagai kalimat yang mengandung fakta seperti kalimat yang menyatakan satu angka statistik dari lembaga terpercaya atau kalimat langsung dari hasil wawancara narasumber. Yang ketiga, untuk membedakan fakta dan opini, identifikasi peristiwa, tokoh, kejadian, dan semua yang berhubungan dengan berita yang dikomentari dalam teks editorial. Dan cara membedakan yang keempat adalah verifikasi kebenaran berbagai data, peristiwa, dan semua konteks lainnya yang digunakan dalam teks editorial. Caranya dapat sesederhana membandingkannya dengan berita dari media lain atau mengakses website resmi penyedia data. Nah, sekarang para siswa kelas 12 yang saya sayangi, sesuai KD dan indikator yang sudah disebutkan di awal, bagaimana struktur dan kebahasaan teks editorial? Karena teks editorial adalah suatu opini atau pendapat, maka teks ini termasuk ke dalam teks eksposisi. Dengan demikian, struktur teks editorial ini meliputi tesis atau pengenalan isu, yang kedua argumentasi, dan penegasan ulang. Nah, itu strukturnya. Nah, pengungkapan struktur teks editorial ini juga disebutkan oleh tim Kemendikbud bahwasanya dalam teks editorial itu ada 3. Yang pertama tesis. Nah, tesis ini merupakan pendahuluan teks editorial berupa pendapat dan gambaran umum mengenai isu yang dikomentari. Dengan kata lain adalah berisi sudut pandang penulis terhadap permasalahan aktual yang diangkat, yang menjadi sorotan tokoh, opini masyarakat yang pro dan kontra. Nah, selanjutnya struktur yang kedua adalah argumen atau penyampaian pendapat. Pembahasan mendetail mengenai peristiwa yang dikomentari dan sebagai penguatan terhadap pendapat dalam bentuk argumen logis maupun data faktual. Di dalam
Struktur argumen ini bentuk alasan atau bukti yang digunakan untuk memperkuat pernyataan dalam tesis atau menolak suatu pendapat. Argumen berupa pernyataan umum atau generalisasi, data hasil penelitian, pernyataan para ahli, atau fakta-fakta yang didasari atas referensi yang dapat dipercaya. Artinya, argumentasi merupakan tanggapan penulis atau redaktur mengenai kejadian, peristiwa, atau persoalan aktual yang sedang disoroti dalam teks editorial. Pada bagian ini, redaktur dapat menunjukkan di mana posisinya, keberpihakannya terhadap isu yang dibahas, setuju, tidak setuju, atau justru hanya mengapresiasi dan memberikan pujian saja. Selanjutnya, struktur yang ketiga adalah penegasan ulang. Menurut Kemendikbud adalah merupakan saran, rekomendasi, kesimpulan, hingga harapan. Nah, maksudnya bahwa dalam penegasan ulang ini berisi penguatan kembali atas pendapat yang telah ditunjang oleh fakta-fakta atau bagian penutup dan menjadi sikap akhir, saran, kesimpulan, hingga harapan yang berkaitan dengan solusi maupun rekomendasi dari informasi yang dikomentari. Nah, itulah para siswa kelas 12 tentang struktur teks editorial. Sekarang, indikator yang kedua adalah tentang kebahasaan teks editorial. Nah, sebelum kita membahas tentang kebahasaan teks editorial, di sini saya jelaskan dulu bagaimana sih kita mencari atau memberikan saran rekomendasi yang baik. Nah, untuk saran atau rekomendasi yang baik dalam teks editorial, yang pertama adalah bahwa harus benar-benar dapat menjadi solusi bagi penerima saran atau memecahkan masalahnya. Yang kedua, bersifat praktis atau dapat dipraktikkan, tidak hanya teoritis. Dan yang ketiga, ditunjukkan gambaran khususnya, bagaimana langkah-langkah atau caranya, dan tidak hanya berupa gambaran umum saja. Nah, sekarang kita bahas tentang kebahasaan dalam teks editorial. Ciri-ciri bahasa atau kaidah kebahasaan teks editorial. Yang pertama, banyak menggunakan kalimat retoris, yaitu kalimat pertanyaan yang tidak untuk dijawab, namun untuk merangsang pembaca agar merenungkan suatu masalah lebih dalam. Yang kedua, penggunaan kata-kata populer sehingga lebih mudah untuk dicerna oleh khalayak masyarakat. Contohnya, menengarai, pencitraan, dan sebagainya. Penggunaan kata populer juga ditujukan agar pembaca tetap rileks meskipun tulisan dipenuhi tanggapan kritis. Yang ketiga, banyak menggunakan kata ganti penunjuk yang merujuk pada tempat, peristiwa, waktu. Contohnya seperti itu, kesini, begitu. Nah, kata-kata inilah yang sering dipakai dalam teks editorial. Yang keempat, banyak menggunakan kata penghubung atau konjungsi kausalitas atau sebab akibat. Contohnya, sehingga, karena, sebab, oleh sebab itu. Nah, para siswa kelas 12 yang saya sayangi, demikian penjelasan tentang struktur dan kebahasaan teks editorial. Nah, agar lebih jelasnya, mari kita lihat contoh teks editorial yang ada di surat kabar beserta strukturnya. Berikut adalah editorial Koran Tempo pada edisi 27 Agustus 2020 mengenai rencana pembukaan kembali bioskop di Jakarta di tengah kondisi pandemi yang belum mereda. Sekarang perhatikan bahaya pembukaan bioskop
dalam pengenalan isu, penulis menyampaikan sudut pandang terhadap permasalahan aktual yang diangkat, yang menjadi sorotan dalam masyarakat. Nah, perhatikan di situ, pemberian izin pembukaan bioskop oleh pemerintah DKI Jakarta sungguh di luar nalar. Nah, itu adalah kalimat pandangan penulis atau pandangan redaksi. Tidak ada urgensi memberikan kelonggaran semacam itu saat wabah COVID-19 belum terkendali. Nah, itulah yang namanya tesis atau pengenalan isu. Selanjutnya, kalimat yang menyatakan argumentasi atau penyampaian pendapat. Lihatlah paragraf berikutnya. Di situ, paragraf yang pertama telah membuktikan atau menuliskan bukti yang digunakan untuk memperkuat pernyataan dalam tesis di atas. Nah, di situ sudah disebutkan data-datanya. Selanjutnya, siapa orangnya? Nah, berapa jumlahnya? Di situ disebutkan. Nah, di dalam argumen ini merupakan tanggapan penulis atau redaktur mengenai kejadian atau peristiwa atau persoalan aktual. Sehingga pada argumentasi ini ada beberapa pendapat atau alasan dari tokoh. Nah, perhatikan kalimat atau paragraf berikutnya. Paragraf berikutnya di situ ada konjungsi karena itu. Sulit memahami alasan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengizinkan bioskop segera dibuka lagi. Berikut ada lagi yang menyatakan bahwa itu argumen. Gubernur Anies beralasan pembukaan bioskop dimungkinkan selama protokol kesehatan dipatuhi. Kata beralasan. Nah, di atas tadi ada kata konjungsi karena itu. Berikutnya ada kata lagi yang mengungkapkan bahwa itu argumen, yaitu hal itu merupakan alasan yang mudah dipatahkan karena membuka bioskop sama saja dengan mengundang pusat keramaian baru. Selanjutnya, di paragraf terakhir, di situ ada menurut dia. Nah, kata-kata karena itu beralasan menurut dia itulah ciri-ciri dari argumentasi. Nah, selanjutnya di bagian penegasan ulang, perhatikan kalimat berikut. Di situ Gubernur Anies dan jajarannya tidak boleh menyerah di hadapan serangan virus corona. Selanjutnya ada kalimat, ketimbang sibuk membuka bioskop, pemerintah DKI Jakarta seharusnya. Nah, di situ jelas bahwa paragraf pertama itu merupakan penegasan kembali kalimat yang ada di atasnya. Selanjutnya ada kata seharusnya, itu merupakan saran untuk menyelesaikan satu masalah. Nah, itulah contoh dari teks editorial yang menggunakan struktur dan kebahasaannya. Di dalam contoh itu kan sudah dijelaskan mana yang termasuk tesis, mana yang termasuk argumentasi, dan mana yang termasuk penegasan ulang. Nah, itulah tadi penjelasan tentang KD menganalisis struktur kebahasaan teks editorial. Kesimpulan dari penjelasan di atas, saya jelaskan lagi bahwa editorial adalah artikel utama yang ditulis oleh redaktur koran yang merupakan pandangan redaksi terhadap suatu peristiwa aktual, fenomenal, dan kontroversial. Yang kedua, isi teks editorial adalah fakta atau peristiwa aktual, fenomenal, dan kontroversial. Yang kedua, isinya berupa pendapat atau opini redaksi.
Yang ketiga, opini dalam teks editorial dapat berupa kritik, penilaian, prediksi, harapan, maupun saran. Yang keempat, perbedaan fakta dengan opini adalah fakta tidak dapat dibantahkan. Opini sebaliknya justru masih bisa diperdebatkan. 5. Struktur teks editorial meliputi pernyataan umum atau yang disebut tesis, argumentasi, dan penegasan ulang. Yang keenam, ciri-ciri kaidah kebahasaan teks editorial yaitu 1. Menggunakan kalimat retoris, 2. Menggunakan kata-kata populer, 3. Menggunakan kata ganti penunjuk yang merujuk pada waktu, tempat, peristiwa, atau hal lain yang menjadi fokus ulasan. 4. Menggunakan konjungsi kausalitas. Dan yang ketujuh, syarat saran atau rekomendasi yang baik yaitu 1. Harus benar-benar bisa menjadi solusi bagi penerima saran untuk memecahkan masalah, dan praktis, dapat dipraktikkan. Nah, itulah para siswa kelas 12 tentang struktur dan kebahasaan teks editorial. Selamat belajar, semoga kalian sukses. Mari kita akhiri pembelajaran ini dengan kata alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.